Dari rekaman video amatir, pelaku curanmor ini terus dihakimi warga yang kesal dan emosi dengan maraknya aksi curanmor di Palembang. Pelaku tak berkutik karena kaki dan tangannya diikat warga. Febrianto, 32 tahun, warga Kelurahan Lima Ulu, Palembang. Pelaku curanmor berhasil ditangkap warga saat mencuri sepeda motor di Jalan Lebung Permai, Kelurahan Talang Kelapa, Alang-alang Lebar, Palembang. Naas saat beraksi, aksinya kepergok teman korban. Saripudin, 35 tahun yang menjadi korban curanmor menjelaskan, tempat kunci kontak sudah dirusak pelaku. Beruntung aksi pelaku diketahui salah satu teman dan langsung berteriak. Jam 7.20 ya, itu? Jam 7.20. Posisi motor cak mana? Posisi motor ada kunci di sini kan, di samping. Akhirnya kejinguan sama kawan kan, kawan sini pas datang, oh maling, diteriaki maling, akhirnya nggak ditunggunya. Motor uang itu akhirnya ada kena, dia mengelak, berlari sana, akhirnya ketangkep Terus? sama warga. Ya akhirnya digebukin dulu sama warga. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada diduga satu orang pelaku diamankan oleh masyarakat terkait dengan dugaan tindakan pencurian dengan kendaraan R2. Kemudian pelaku ini saat ini masih berada di rumah sakit, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara karena sedikit mengalami luka-luka. Akibat amukan warga, pelaku saat ini masih menjalani pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Pemerintah akan merencanakan penambahan impor komoditas pangan dari Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan penambahan kuota impor komoditas pangan dari Amerika Serikat tidak akan mengganggu program swasembada pangan nasional. Menteri Perdagangan juga menjelaskan penambahan impor komoditas pangan sebagai bagian dari upaya negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan impor sejumlah komoditas pangan seperti gandum, kacang kedelai, hingga susu kedelai. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Yang jelas, pemerintah telah mempersiapkan strategi sembari menunggu negosiasi yang lebih besar. Nah, jadi gini kan kemarin pertemuan dulu, habis itu kan nanti pasti akan negosiasi yang lebih detail. Jadi kita tunggu aja kan kemarin kalau beliau sampaikan 2 bulan harus selesai kan. Jadi kita tunggu aja kan kita belum tahu negosiasinya kan belum berjalan ya. Tapi udah ada pembahasan soal komoditas apa aja Pak yang buat ditambah impor? Ya masih. Jadi kalau dari kita masih sudah mempersiapkan. Itu apa aja Pak? Mungkin saya belum ngomong dulu ya, sudah kami persiapkan semua termasuk strateginya seperti apa. Tapi nanti kan ketemu tim negosiasi kita dengan Amerika. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan peningkatan nilai impor dari Amerika Serikat sebesar 18 hingga 19 miliar dolar Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi negosiasi dagang timbal balik dengan pemerintah Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dangdut 24 karat karaoke dadakan hanya di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Inilah puncak dari permainan kata manusia yang dinamakan tragedi dan cinta. Celeb on News di MNC TV. Bersiaplah, inilah reality show karaoke dadakan terbaru paling seru. Tantangan bagi para pasangan yang tengah berjuang. Siap pulang bawa uang. Dangdut 24 karat karaoke dadakan hanya di MNC TV. Ini kenapa aku menjauhi wanita. Rama dan keponakanku yang cerdik aja bisa keblinger dibuatnya. Ini Ramadan sudah menjadi pria lebay. Yang dibutakan cinta dan wanita. Itulah pertanda kau sedang masuk ke dalam lingkaran permainan perempuan dan... Lingkaran perempuan? Tadi kau makan masakan buatan istrimu? Tidak bisa bicara baik-baik. Mereka akan melakukan dengan racun kebaikan sikap mereka.
Bersiaplah, inilah reality show karaoke dadakan terbaru paling seru. Tantangan bagi para pasangan yang tengah berjuang. Membuktikan suara emas di hadapan juri. Ika Salim, Ira Suara, Penikno, dipandu host, Ruben Onsu, dan Kembang Goyang, Mia KDI, Kiki Primadona. Penuh perjuangan, harapan, dan air mata. Saya pengen hidupin kalian. Siap nyanyi, siap pulang, bawa uang. Dangdut 24 karat karaoke dadakan, hanya di MNC TV. Celeb on News di MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang di terbaik. MNC TV. Dangdut 24 karat karaoke dadakan, hanya di MNC TV. MA, dokter PPDS program spesialis radiologi kedokteran gigi ini tertangkap basah merekam mahasiswi mandi di sebuah kamar kos di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku merekam dan mengintip korban, ditangkap korban dan rekan-rekannya dan diserahkan ke polisi. Hilaf, Pak. Hilaf, Pak. Tidak pernah, Pak. Kalau lubang ventilasi sudah ada, Pak, sejak saya masuk, Pak. Universitas Indonesia memutuskan membekukan sementara kegiatan mahasiswa pelaku hingga proses hukum berjalan. UI akan menunggu putusan hukum tetap, ya. Baru kami akan mengambil keputusan mengenai status permanen status mahasiswa tersebut, yang tentunya kegiatan mahasiswa tersebut akan dibekukan. Pelaku dijerat Undang-Undang Pornografi, terancam 12 tahun penjara. Tim kontributor iNews melaporkan. Benar-benar harus dilakukan. Yang pertama adalah pada saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis, itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologis. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui kondisi kejiwaannya dari bersangkutan untuk bisa melakukan pendidikan ini dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya juga minta yang kedua agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik sehingga tidak ada lagi yang preferensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini. Kami juga ingin memastikan bahwa afirmasi bagi putra-putri daerah yang masih kekurangan dokter spesialis kita lakukan. Karena kita sudah hampir 80 tahun mereka, distribusi dokter spesialis ini selalu bermasalah. Karena memang kebanyakan yang masuk adalah bukan yang berasal dari tempat-tempat yang akan perlu diisi. Sehingga perlu sekali afirmasi bagi putra-putri daerah untuk mengisi formasi dokter-dokter spesialis yang banyak sekali kosong di kota-kota di luar Jawa. Selebgram berinisial Q korban pelecehan seksual Dr. Y di Kota Malang akhirnya membuat laporan resmi ke polisi. Korban didampingi kuasa hukum dan keluarga. Keberanian korban mengungkap kronologi di media sosial membuat korban lain bermunculan. 3 orang lain mengaku menjadi korban pelecehan Dr. Y. Korban, nanti saya akan share kalau saya sudah punya bukti yang lebih kuat dan siapa tahu yang bersangkutan juga akan melapor. Itu total ada 4, saya nggak bisa sebutkan siapa-siapanya. Cuman dengan modus yang sama, dengan dokter yang sama, di rumah sakit yang sama. Korban Q dijadwalkan akan menjalani visum psikiatri. Polisi akan segera memanggil saksi-saksi, mengumpulkan bukti dan meminta korban lain segera melapor. Masyarakat yang merasa menjadi korban tentang ada tindak pidana pelecehan agar segera mungkin melaporkan ke pihak Polri. Dr. Y melecehkan korban modus pemeriksaan rekam jantung. Korban diminta melepas pakaian, dilecehkan dan direkam. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
karat karaoke dadakan hanya di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Pi jangan GF dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Inilah puncak dari permainan kata manusia yang dinamakan tragedi dan cinta. Celeb on News di MNC TV. Bersiaplah, inilah reality show karaoke dadakan terbaru paling seru. Tantangan bagi para pasangan yang tengah berjuang. Siap pulang bawa uang. Dangdut 24 karat karaoke dadakan hanya di MNC TV. Ini kenapa aku menjauhi wanita. Rama dan keponakanku yang cerdik aja bisa keblinger dibuatnya. Ini Ramadan sudah menjadi pria lebay. Yang dibutakan cinta dan wanita. Itulah pertanda kau sedang masuk ke dalam lingkaran permainan perempuan dan... Lingkaran perempuan? Tadi kau makan masakan buatan istrimu? Tidak bisa bicara baik-baik. Mereka akan melakukan dengan racun kebaikan sikap mereka. Bersiaplah, inilah reality show karaoke dadakan terbaru paling seru. Tantangan bagi para pasangan yang tengah berjuang. Membuktikan suara emas di hadapan juri. Ika Salim, Ira Suara, Benigno, dipandu host, Ruben Onsu, dan Kembang Goya, Mia KDI, Kiki Primadona. Penuh perjuangan, harapan, dan air mata. Ayo pengen hidupin kalian. Siap nyanyi, siap pulang, bawa uang. Dangdut 24 karat karaoke dadakan hanya di MNC TV. Celeb on News di MNC TV. Pi jangan GF dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang di terbaik. MNC TV. Dangdut 24 karat karaoke dadakan hanya di MNC TV. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya minta disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih 10. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya ini saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban.
dari peristiwa yang peristiwa kekerasan, yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah Wayan Suryawan, warga Denpasar yang melirik peluang budidaya kodok di tengah kemajuan pariwisata khususnya di Bali. Sejak tahun 2021 lalu, Wayan memulai usaha pembesaran kodok budidaya sebelum akhirnya melakukan pemijahan secara mandiri. Lahan minimalis seluas 100 meter persegi di kawasan Jalan Tunjung Sari, Banjar Teguh Sari, Denpasar Barat dimanfaatkan Wayan membudidayakan kodok hasil persilangan bullfrog dan kodok lembu. Pemijahan menjadi tahapan tersulit dalam budidaya kodok. Karena dari 10.000 telur yang diproduksi kodok betina yang tumbuh jadi kecebong sekitar 5-6.000 tergantung kondisi air. Budidaya kodok dari telur hingga mencapai ukuran maksimal 500 gram ke atas per ekor membutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan. Saat ini Wayan dapat memenuhi sekitar 200 kg kodok untuk dipasok ke restoran di Bali. Kita masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan pasar. Untuk satu toko itu, satu resto itu mungkin sekitar 600 kiloan, hampir setengah ton lah. Kodok dijual mulai Rp75.000 hingga Rp85.000 per kilogram, tergantung ukurannya. Setiap bulan Wayan pun meraih omset hingga Rp15 juta. Wayan siap mendampingi dan memasok bibit kodok bagi warga yang ingin membudidayakan kodok, melihat permintaan pasar yang tinggi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.